Kadang Bu ya, kita tidak sadar amalan kita bisa ditimbang di sisi Allah yang kita lupa dan kita anggap sepele, Pak. Contoh di dalam buku Dr. Khalid Jaber, itu tuh dokter jantung di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Jadi dia punya kawannya ini sangat rajin mengajak orang untuk sholat berjamaah, Pak. Akhirnya ditanya oleh Dr. Khalid Jaber ini, kenapa kok begitu semangat? Kadang dimarahi orang ngajak gitu, Pak ya. Aku punya kawan 35 tahun yang lalu. Setelah dia meninggal 15 tahun kemudian baru saya mimpi dia. Nah, 15 tahun setelah dia wafat baru saya mimpi dia. Dia orang yang rajin. Ketika Umar bin Khattab menanam pohon kurma, Pak, datanglah orang mengatakan kepada Umar, untuk apa kau tanam pohon kurma ini Umar? Umurmu sudah tua, panen betul besok nih ya, mungkin dah mati kau, dah mungkin kau ada lagi. Maka apa jawaban Umar, Pak? Saya akan tetap menanam pohon ini sekalipun saya tidak akan menikmatinya. Sebagaimana kita memakan kurma hari ini dan kita tidak tahu siapa yang menanamnya. Jadi maksud Umar bin Khattab ini, kalau untuk berbuat baik jangan memikirkan keuntungan diri kita, Pak. Jadi kalau kita berbuat baik, kita harus berpikir bagaimana perbuatan baik ini memang mungkin tidak menguntungkan aku, tapi mungkin menguntungkan bagi orang lain. Ada bapak Bu udah tua ya, sampai dia marah sama anaknya gara-gara dia ngurus surat tanah di saat itu umurnya sudah 70 tahun, Pak. Jadi tanah dia ini ada diserobot oleh perusahaan, kemudian dia upayakan lah Bu, habis duit pensiun dia hanya untuk fotokopi, Pak. Pergi ke warnet waktu itu, sibuk mengetik, sibuk masuk ke kantor ini, mengadu ke sini, sampai anak marah, untuk apa juga lagi Bapak mikirkan dunia ini, Bapak udah tua, sibuk Bapak kesana kemari, banyak-banyaklah berzikir lagi kepada Allah, duduk di masjid tua, tidak usah Bapak mikir-mikir dunia ini lagi. Tapi dia tidak pernah peduli, Pak, tetap diurus sampai akhirnya Bapak ini meninggal, tuntutannya berhasil, Pak. Yang menikmati siapa, Pak? Anak. Baru menangis anak. Berarti Papa itu mengupayakan ini bukan untuk dia, tapi untuk kita. Jadi jangan pernah kita nilai orang kuat betul sama duniawi. Ada udah tua Bu, rajin ke toko terus sampai dicemooh orang, Pak. Udah tua-tua ini di rumah lah duduk lagi. Janganlah ke toko juga lagi. Sedekah saya makin besar katanya, tanggungan saya makin banyak, masa saya duduk di rumah? Rupanya dia melakukan kesibukan itu bukan untuk keuntungan diri dia, Pak. Kalau kita kan biasanya Bu mendengar, kalau tidak kamu untung untuk kita, apalah kita ikut pula. Nah kita selalu memikirkan untung untuk diri kita sendiri, Bu. Lupa kita bahwa amal jariah itu akan selalu mengalir, Pak. Tidak akan pernah putus. Jadi hilangkanlah apa yang ada di pikiran kita ini, bahwa kalau kita melaksanakan kebaikan harus menguntungkan diri kita. Tapi kalau bisa keuntungan itu untuk orang lain, mungkin itu akan menjadi asbab dimudahkan kita nanti di akhirat. Ada kadang amalan yang tidak kita sadari, Pak, tapi bisa menambah amalan Bapak Ibu. Ditengok orang misalnya sering Bapak Ibu masuk ke masjid pada umur udah tua-tua, Pak, duduk di pengajian. Terperhatikan sempat sama orang, Bu, Bapak Ibu itu udah tua, tetap juga ke masjid, rajin dengar ceramah. Aku harus macam itu pula lah. Gara-gara Bapak dapat asbab hidayah orang jadinya, Pak. Bapak tidak tahu, Pak. Tapi rupanya itu menjadi transferan pahala dari orang itu tanpa kita sadari. Jadi jangan pernah pelit memberikan ilmu kebaikan kepada orang. Ingat rumah makan sederhana itu, Pak, sejarah awalnya dia makan cencang di pinggir jalan di Jakarta. Terasa enak dia cencang tuh, Pak. Apa katanya ke bapak yang punya itu, bisa enggak Pak ajarkan saya bikin cencang ini? Mau dia ngajarkan, Pak.
Setelah diajar dicobanya lah membuat, berhasil Pak, dijualnya makin ramai, makin ramai, makin ramai. Nah mulailah bangun rumah makan sederhana. Sampai hampir seluruh Indonesia ini ada rumah makan sederhana. Jadi waktu diwawancara itu Bu ya, sampai dia bilang kalau ada yang kenal sama bapak yang pernah jualan di jalan ini dulu di Jakarta, tolong hubungi saya, atau kalau bapak itu menonton tolong hubungi saya. Rupanya kebaikannya bisa membuat orang ribuan bekerja jadinya Pak. Tanpa dia sadari dia sudah mendapatkan transferan pahala bapak yang pertama tadi itu. Nah jadi luar biasa Bu ya. Kadang ibu tidak sadar pernah ngajarkan orang bikin kue bolu, bikin rendang, bikin sumur ayam, bikin sambal lado jengkol. Nah, rupanya enak Bu ya. Selama dia membuat itu ngalir pahalanya Pak. Nah jadi inilah maksud dari kata-kata Umar bin Khattab. Jadi ada salah satu postingan di media sosial Pak. Rajin-rajinlah kita bersedekah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Rezeki akan dimudahkan, penyakit akan disembuhkan, hati akan dilembutkan. Banyaklah yang pro kontra komen Pak. Adalah satu komen, bukan kami tidak mau sedekah, sedangkan hidup kami aja masih kekurangan. Nah, kan itu sering jadi problem tuh Pak ya. Gimana mau sedekah, hidup aja kekurangan. Berarti ini ada kesalahpahaman Bu. Tidak selamanya sedekah itu dalam bentuk uang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang lupa bahwa dia itu sebenarnya mampu, tapi merasa kekurangan berdasarkan pemikiran dia sendiri. Nah, ya kalau ukuran orang kurang ini kan kita tidak pernah tahu Pak. Bagaimana Pak? Mengapa Bapak tidak naik haji? Gimana mau naik haji rumah aja yang 20 kali 15 belum siap lagi. 20 kali 15 Pak. Itu kurang deh Bu. Gimana? Dia itu kurang katanya Pak. Kita bilang ukuran mampu itu harus berduit Bu. Pemulung ada yang sanggup kurban Pak. Jadi ini kan iman sebetulnya ya Pak kan. Jadi tidak bisa Bu ukuran kurang itu berdasarkan diri kita gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang nih ya Pak ya, majalah Times tanggal 10 Maret 2003 itu agama yang paling banyak di dunia yang pertama itu Kristen, nomor 2 Islam, nomor 3 Buddha, nomor 4 Hindu, nomor 5 Yahudi. Itu yang lain-lain sedikit-sedikit. Tetapi yang paling sejahtera nomor 1 di dunia Yahudi, nomor 2 Kristen, nomor 3 Buddha, nomor 4 Islam. Kan berarti lemah betul kita nih Pak kan. Kita terbanyak nomor 2 tapi ekonomi rendah Pak, nomor 4. Masalah pertama itu di mana Bu? Kesadaran orang untuk berinfak, bersedekah ini kurang. Karena banyak dia lebih memikirkan diri dia, anak dia, keluarga dia daripada untuk membantu orang lain. Atau yang kedua, sedekah sudah besar, infak sudah besar, tetapi pengelolaannya yang kurang tepat Pak. Kalau sempat Bu orang membangkitkan zakat produktif macam di daerah Balingka, Bukit Tinggi, jadi masyarakatnya itu Pak tidak dikasih uang tiap tahun tuh Bu, dibelikan mesin jahit Pak. Uang zakat itu dibeli mesin jahit, suruh jahit. Jadi orang miskinnya bertukar tiap tahun Pak. Kalau kita kan tetap orang miskinnya Bu, itu aja orangnya kan. Kalau di situ bisa berubah, ada usaha yang dikasih ya Pak. Karena zikir yang paling tinggi dalam Islam Bu, memberi kehidupan untuk orang lain. Dikasih duit berapa lah Pak, disuruh dia berusaha Bu, dibelikan kain, bentuk penampungan, siapa yang nampung, akhirnya berputar ekonomi itu jadi ya. Jadi bisa jadi juga yang kedua nih kena. Nah yang ketiga itu bisa jadi juga pengelolaan udah bagus, mental penerimanya lah yang kurang Pak. Yang merasa miskin banyak lah Pak. Kadang BLT itu Bu ya, kalau tidak dapat ya azab RT diserangnya Pak. Yang komplain tuh gelang tak tanggung lah besar ya kadang Pak. Itu tuh pula salah ya.
Apalagi masalah zakat tuh, dipergi dia ke masjid semenjak bapak nih lah jadi ketua, nggak pernah saya dapat lagi. Dia kaya pak, tapi dia harus dapat pula, mentalnya lagi yang kena. Makanya program masjid di bulan Ramadan kemarin sebetulnya udah bagus masjid pak, menyediakan nasi untuk itikaf. Tapi akhirnya banyak yang ke masjid itu tidur dia pak, nunggu makan sahur itu aja ya. Yang sholat jamaah-jamaah original itu lah pak, yang asli-asli aja. Yang KW7 banyak datang pak. Yang KW7 itu ramai datang ke masjid. Sampai saya sedang ceramah berkelahi jamaah pak, masalah nasi itikaf. Bagus kata ibu tuh, saya setuju ibu tuh ribut subuh tuh. Hapus saja, nih selagi malam pertama nih hapus saja itu. Ribut orang, berkelahi orang di masjid gara-gara rebut nasi. Itu terjadi bu. Mental kita nih lagi, ada masjid di Pekanbaru nih bu ya. Ada donatur ngasih nasi ramas. Jadi pas habis sholat maghrib, ributlah ibu-ibu nih pak. Yang terdengar saya ributnya itu bu ya, ada ibu-ibu ndak puasa, diambilnya nasi ramas itu satu, datang jamaah yang lain, etek kan ndak puasa doh, mana lo kau, dia ribut pak, berkelahi maghrib tuh. Wah itu yang ngeri pak, malah tuh mau berkelahi pak gara-gara 22.000 tuh pak kan. Jadi mental yang banyak kena lagi nih. Karena saya lihat di Pekanbaru ini kesadaran orang sedekah tinggi, infak udah bagus, pengelolaan udah bagus, mental orangnya lagi mungkin yang tidak bagus. Nah jadi kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah ya bu ya, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, celaka kami ya Rasulullah. Kata orang miskin nih pak, kenapa kau mengatakan kau celaka? Habis pahala diborong oleh orang kaya. Kenapa begitu? Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Kami zikir, orang kaya zikir. Kami puasa, orang kaya puasa. Orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Orang kaya naik haji, kami tidak bisa naik haji. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan yang sama nilainya dengan sedekah orang kaya kepada orang miskin untuk kalian? Jadi yang untuk tidak sanggup sedekah pak, kalian habis sholat baca subhanallah 33 kali, nilainya sedekah. Kalian bertahmid, nilainya sedekah. Kalian bertakbir, nilainya sedekah. Kalian mengucapkan tahlil, nilainya pun sedekah. Apa alasan tidak bisa sedekah orang miskin sekarang? Bisa, betah-betah lah duduk di masjid. Kalau kita udah rasain tidak bisa sedekah dengan uang, betah duduk di masjid. Banyak berzikir, tapi memang iya pak, orang yang betah duduk di masjid bu, dijamin dia tidak akan susah. Jadi bu ya, ada di Pekanbaru ini pak, itu spesialis menampung orang nganggur loh pak, tapi saya tidak sebutkan masjidnya karena ramai lah nanti ke situ nanti. Ya kadang gara-gara cerita pak ya, penuh masjid itu nanti sama orang. Pokoknya di situ bu, orang nganggur tidak perlu malu, tidak akan ada yang mengejek. Silahkan tidur di masjid, penting bereskan. Kalau soal makan memang iya murah rezeki pak, makan dapat apa pak. Cuma memang ada juga oknum yang tidur di masjid itu yang jahat, membersihkan tidak mau, kadang bangun subuh susah. Dimarahnya lah ketua masjid. Emang kau yang punya masjid digitukannya pula pak? Itu yang susahnya tuh. Ada juga yang seperti itu. Nah tapi tidak bisa dipungkiri, orang yang sering ke masjid, sering nampak, rezekinya pasti murah pak. Contohnya misalnya nih pak, udah tahu orang misalnya musola kita ini habis ceramah, nanti habis isa makan, kan gitu pak ya. Kalau tahu orang duduk aja deh di sini pak, tiap Kamis malam kan aman perutnya pak. Ini contoh-contoh enaknya duduk di musola, di masjid. Ada-ada aja rezeki itu pak, murah rezeki orang. Ya kita mau sedekah nggak bisa, betah-betah lah duduk di masjid atau di musola, pasti murah rezekinya. Nah kemudian pak, kalau misalnya tidak bisa, ada ndak gantinya kalau tidak zikir tidak apa? Rasulullah pun mengatakan bukan itu saja, mencegah perbuatan mungkar itu pun sedekah. Melarang orang bu dari berbuat buruk. Anak melawan sama orang tuanya, datang kawan yang ngomong, kau tahu ndak sesalah apapun orang tua kau itu, kau ndak boleh melawannya. Ada yang nasihat, itu udah bagian dari sedekah pak. Datang orang mau bercerai misalnya bu, jangan lagi kak bercerai kakak, sejak suami kakak banyak laki-laki yang lebih jahat lagi kak. Kakak ganti betul, belum tentulah akan bahagia kakak. Akan bagus macam itu.
Ini malah dia lah ngompori, aku nggak mau aku sama suami aku, bagus kau tuh, jangan mau kita dibodoh-bodohi laki-laki. Kakak aja 5 tahun janda hidup juga kakak, nggak perlu. Tambah semangat kawannya dia mau bercerai dia, Pak. Jadi mencegah orang dari perbuatan mungkar pun sedekah. Kemudian apa? Mengajak orang kepada kebaikan, Bu. Itu juga sedekah. Kadang, Bu ya, kita tidak sadar amalan kita bisa ditimbang di sisi Allah yang kita lupa dan kita anggap sepele, Pak. Contoh di dalam buku Dr. Khalid Jaber, itu tuh dokter jantung di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Jadi dia punya kawannya ini sangat rajin mengajak orang untuk sholat berjamaah. Akhirnya ditanya oleh Dr. Khalid Jaber ini, kenapa kok begitu semangat? Kadang dimarahi orang ngajak gitu, Pak ya. Aku punya kawan 35 tahun yang lalu. Setelah dia meninggal 15 tahun kemudian baru saya mimpi dia. 15 tahun setelah dia wafat baru saya mimpi dia. Dia orang yang rajin sholat berjamaah. Jadi dalam mimpi saya itu, saya berjumpa dengan dia. Dia berada di tempat yang sangat indah. Jadi saya katakan, wajar aja kau mendapatkan tempat seperti ini di surga, karena kau memang rajin beribadah. Kata kawan aku tuh, bukan karena ini Allah memasukkan aku ke dalam surga. Kalian ingat enggak? Kalian sedang main pingpong katanya. Pas azan asar, saya lipat meja pingpong kalian, saya ajak kalian ke masjid. Ngamuk kalian sama saya. Itulah yang membuat saya ringan di sisi Allah. Itu Pak, bentuknya sepele Pak, cuma ngajak gitu aja. Jadi makanya jangan pernah putus asa, Bu, ngajak orang kepada kebaikan. Kadang kan ibu-ibu ini kan yang datang itu aja, biasa udah diakuali oleh ibu-ibu. Kita buat arisan, terus misalnya kalau keluar namanya orangnya tidak datang, tidak bisa dia nerima, itu agak ramai itu. Terus diakali oleh ibu nih caranya, Pak, supaya ramai majelis taklimnya itu. Walaupun kadang Pak ya miring-miring datang jilbabnya ke masjid, dia pas ke masjid pula bertelekung, kadang tidak pandai lah masangnya kan Bu ya, karena dia ngarap jula-julanya terima kadang Pak. Pas asarnya sepi Pak, pas wiridnya ramai, lupa ngocok arisan Pak. Jadi itu yang membuat dia ramai. Tapi terus Bu, bagaimana berpikir supaya rame orang kepada kebaikan ini. Jadi kalau cara Rasulullah itu salah satunya apa Bu? Tarik orang lewat perutnya. Jadi kalau ada satu orang Pak, orang kafir Quraisy, kaya raya padahal Pak, namanya Safwan bin Umayyah, itu sampai penaklukan kota Mekah pun tidak mau dia masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Kami tidak akan memburumu, kau tetaplah tinggal di Mekah nih. Kasih waktu 4 bulan untuk berpikir. Kalau kau memang tidak mau masuk Islam, silahkanlah kau keluar dari sini. Kami tidak akan membunuh. Akhirnya tinggallah dia di Mekah tetap. Pas perang Hunain Pak, pas perang Hunain, dia kebetulan karena banyak baju besi dipinjam Rasulullah. Bisa enggak Safwan pinjam baju besi, nanti kami balikkan balik. Karena dia di bawah kekuasaan orang Islam, dipinjamkannya lah baju besinya Pak. Perang Hunain lah Bu. Selesai perang Hunain, umat Islam menang, dikembalikanlah baju besi Safwan bin Umayyah ini Pak. Setelah dikembalikan, kau bisa enggak ikut aku sebentar, kata Rasulullah. Dibawa Rasulullah dia ke puncak bukit. Kata Rasulullah, kau tengok semua domba, kambing, sapi di bawah itu untuk kau semuanya. Ganti dari baju besi kau yang kami pinjam. Menengok sebanyak itu langsung syahadat Pak, langsung syahadat dia. Karena apa? Banyak dapat gantinya Bu. Jadi kadang ngajak orang ini memang kalau lewat perutnya itu Pak, sebentar Pak ngajaknya itu. Saya pernah dulu diajak oleh anggota dewan pergi ceramah untuk dia masa reses gitu ya Pak ya. Ramai orang datang Bu, seramai-ramai cinta betul masyarakat sama Bapak. Mana pula Ustaz. Itu semobil saya bawa alat-alat masak, terus siapa yang datang kasih alat masak. Sudah itu duit, sudah itu makan enak-enak Pak. Memang macam inilah cara betul juga Pak. Memang caranya memang seperti itu. Kasih makan,
kasih kebutuhannya apa yang dia mau, ramailah datang tuh Pak. Jadi kadang untuk mengajak orang berbuat baik itu memang perlu strategi, kadang juga mengeluarkan harta kita sendiri. Kalau sempat pakai duit ngajak orang kepada kebaikan memang awalnya mungkin salah, tapi Rasulullah pun melakukannya Pak. Nah, jadi ada waktu-waktunya memang kenapa orang mengamalkannya berhasil, padahal dia bukan untuk agama Pak, kadang untuk kepentingan pribadi dia. Kenapa kita tidak buat? Ingat saya tuh Bu ya, habis kadang caleg-caleg ini kena PHP sama jamaah gitu Pak kan. Bapak Ibu, insya Allah saya akan maju tahun ini mengumpulkan ibu-ibu seramai ini. Saya yakin ibu-ibu meninggalkan rumah, ada yang tidak masak, ada yang harus menjemput anak sekolah. Jadi semuanya akan saya ganti transportasinya, masing-masing ibu-ibu mendapatkan 250.000. Wah, itu enggak ada lagi tuh Pak. Hidup Bapak, kami pokoknya pilih Bapak lah, Bapak ini aja lah kita pilih, baik orangnya kan itu. 2 minggu kemudian masuklah partai lain Bu kan. Jadi Bapak Ibu, saya kemari jangan Bapak Ibu salah sangka, karena saya tahu Bapak Ibu meninggalkan banyak pekerjaan, masing-masing Bapak Ibu saya akan berikan 300.000 dan sembako, beras 5 kilo, telur. Wah Bapak dia jalan lah, berubah langsung. Nah, itulah dasarnya Pak ya, pengaruh duit itu jangan salah Bu. Kenapa tidak kita bawa kepada kebaikan? Jadi ini Bu, kenapa bisnis narkoba itu melambung tinggi dan susah diberantas Pak? Mereka pemberi Pak. Ini sebetulnya kan salah nih Pak, tapi mereka memang pemberi. Memberi itu tidak sedikit Pak, besar. Kenapa orang-orang yang baik tidak melakukan hal seperti ini juga? Gunanya untuk kebaikan. Nah itu maksudnya itu Bu. Jadi mencegah orang berbuat mungkar sedekah, mengajak orang kepada baik sedekah, bahkan kata Rasulullah berhubungan suami istri pun nilainya adalah sedekah. Jadi jangan dikira hal seperti itu. Sampai sahabat ketawa pas Rasulullah ngomong gitu Pak. Masa itu pun nilainya sedekah Rasulullah? Kalau kau jatuhkan ke tempat yang salah berdosa enggak? Berdosa. Gitu juga lah kalau kau jatuhkan ke tempat yang halal, dia juga berpahala. Tapi jangan sampai diamalkan juga hadis palsu yang sering di WA itu lagi Pak, broadcast berhubungan suami istri sama dengan membunuh satu orang Yahudi, kan itu sering tuh Pak kan, sampai suami dek bunuh orang Yahudi yuk. Lama-lama buang juga istri yang bang, nih abang bukan bunuh orang Yahudi, aku yang abang bunuh lagi. Ya kalau sering itu, kalau nilainya sedekah betul, tetapi kalau mau sama dengan membunuh satu orang Yahudi itu hadisnya bukan do'if Pak, malah maudhu, itu palsu gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya itu adalah memberikan ketenangan kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Menenangkan jiwa orang, menyenangkan hati orang, beri orang kebahagiaan. Pernah sosial eksperimen Pak, di dalam gerbong kereta api, orang pura-pura nengok HP, ketawa dia Bu. Satu gerbong tuh ketawa semuanya Pak. Tanpa, sebetulnya itu sosial eksperimen, artinya apa? Kita bahagia bisa menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, kita sedih itu akan menularkan kesedihan kepada orang lain. Nah, itu dasarnya Bu. Jadi memberikan ketenangan, kenyamanan jiwa kepada orang itu sangat berpahala. Bahkan dalam Islam ini yang pernah saya sampaikan dulu Bu ya, suami menyenangkan hati istri, istri menyenangkan hati suami, berbohong pun dihalalkan. Nah, bahkan Bu ya, pernah pada masa Umar bin Khattab, suami meninggalkan rumah gara-gara istrinya jujur gitu. Pergilah dia ke Umar bin Khattab, Pak, apa masalahnya? Dia bertanya kepadaku, Khalifah, coba kau dek bersumpah demi Allah, kau betul tidak mencintai aku? Akhirnya jujur gue Khalifah, tidak bang, aku tidak mencintaimu, karena dia membawa nama Allah. Maka kata Umar, sekalipun kau mengucapkan demi Allah, berbohonglah kau untuk itu. Itu Pak, sampai demi Allah bang, aku sangat sayang sama, biarlah berbohong Pak. Jadi inilah kebohongan yang halal dalam Islam Bu, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati pasangan Pak.
Jadi kalau misal suami ibu nanya nih, menurut mama mah, dengan usia papa sekarang nih masih ganteng enggak papa mah? Itulah heran mama nengok papa nih bah. Sebanyak nih yang sebaya papa waktu reuni itu mama tengok udah uzur-uzur bah. Papa nih lah nih gagah enggak berubah, ganteng papa tuh. Pesona papa tuh masih lekat di hati mah. Walaupun ibu mau muntah rasanya. Tahan mual ibu. Tahan tuh. Jadi memang itulah kebohongan yang dihalalkan, Mbak. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati pasangan. Begitu juga misalnya bapak ditanya, enak masakan mama Pak deh. Makanya bapak tidak ada satu rumah makan baru ini bapak mau makan. Pokok rumah makanan mama ini lah. Walaupun bapak udah makan Pak ya, bapak ansur-ansur juga lah Pak. Walaupun udah sakit nahannya nih Pak ansur-ansur gitu. Jadi itu dibolehkan. Jadi jangan kira memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang itu. Makanya kata Rasulullah, pujian adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Dibolehkan memuji. Tapi ada lagi hadis Rasulullah, Bu. Bila orang memuji engkau, padahal sesuatu itu tidak ada pada dirimu, maka berdoalah, ya Allah jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Tapi ada lagi Bu, bila ada orang memujimu, lemparkan pasir ke mukanya. Nah, jadi kita sendiri yang ukur nih Pak. Dia ada orang memuji-muji kita tuh Bu, dia untuk kepentingan dunia dia. Makin bagus saja wajah ibu, Bu, perawatan ibu ya. Ini yang duit keluar aja nih Bu, kalau udah macam itu jenis pujiannya Pak. Iya lumayan juga lah kalau tidak dirawat kulit nih susah. Tapi ibu walaupun tidak dirawat wajah ibu nih Bu, ya memang kinclongnya tuh abadi. Karena tidak mungkin lagi Pak, udah kok kerut lah muka ibu nih Pak, tidak mungkin lagi. Akhirnya ujung-ujung apa ada duit ibu 50 Bu. Nah itu yang muji-muji duit keluar ini kan terasa kita. Kalau kita orang lapangan tuh tahu kita Pak. Orang memuji-muji kita sebetulnya butuh duit tuh tahu kita. Orang memuji tidak ada kebutuhan apa-apa tuh tahu kita. Jadi memang kita yang mengukur 3 kategori pujian itu Pak. Jadi secara keseluruhan memasukkan rasa tenang ke dalam hati orang itu adalah sedekah. Nah kemudian menyumbangkan tenaga atau pikiran itu juga termasuk sedekah. Kadang Pak sepele bentuknya Pak, bapak gotong royong, ibu masak-masak kan bentuknya sepele tuh Pak, tapi nilainya sedekah tuh Bu. Bayangkan aja Bu ya, ngasih minum macam ini aja Pak, kata Rasulullah, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Kasih orang makan yang lapar, kasih orang minum haus, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Bentuk sepele, air putih, apalagi kopi susu Pak, kan tentu tambahlah apa lagi Pak ya, cuma janganlah dibuatkan lagi. Bisa saking gula kami itu sempat itu sementara jadwal kan kadang Pak ya, sempat kopi susu lah semua ya. Cuman ada pernah malu saya Pak, saya bilang kalau ngasih makan orang tuh kasih makan terbaik udang apa, rupanya pas besok ceramah tak sesuai kata Ustaz, dia malu saya Pak, betul-betul udang galah tuh Pak. Saya bilang udah kenyang saya Pak, pas nengok udang hilang kenyang banget lah. Memang tidak bisa gitu, bisa lapar tuh mendadak datangnya Pak. Tenaga, pikiran, sedekah. Jadi banyak ladang kita sedekah nih rupanya Pak. Memberikan ketenangan ke orang sedekah, mengajak orang kepada berbuat baik pun sedekah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, semua kebaikan itu adalah sedekah. Dan tidak ada kita ini yang tidak bisa bersedekah. Pengusaha sedekahnya dia menyediakan lapangan kerja Pak. Sebanyak itu orang bekerja, makanya besok di akhirat itu yang duluan masuk surga itu justru orang kaya yang dia lupa Pak dengan amalannya. Ya gimana dia mau mengingatnya, kalau orang kaya Pak dia tidak tahu Pak, dia udah berbuat baik dengan segitu ribuan karyawan, ratusan karyawan, banyak orang numpang hidup sama dia, kan dianggapnya kan orang tuh kerja sama saya bayar gaji, dia tidak tahu itu nilainya sedekah Pak di sisi Allah. Nah kemudian Bu ya, begitu orang dermawan ini mau masuk surga, dia katakan seharusnya kan orang mati syahid yang duluan, ustadz yang duluan. Ternyata
Orang yang mati syahid bilang kalau bukan karena ustadz-ustadz kami yang mengatakan tentang keutamaan berjihad, kami pun tidak akan sanggup berjihad. Masukkan ustadz-ustadz kami dulu. Pas ustadz-ustadz mau masuk surga, kata ustadznya, kalau bukan karena ada dermawan, bagaimana kami akan tenang dalam berdakwah? Cobalah Bu, sempat kami ini dakwah main ikhlas saja Bu, masuk kalau tidak pakai amplop, kadang dorong onda lah Pak, kan tidak ada pembeli minyak misalnya gitu Pak. Kalau tidak ada karena dermawan, tidak mungkin lah Pak. Dia memang itu bukan jadi ukuran Bu. Jamaah nih pula mau kasihan lah kita Ustaz. Sebetulnya Ustaz ini mana lah ada mikir itu. Tapi itu di sinetron Pak. Sinetron. Kalau dalam kenyataannya Allahu a'lam lah Pak. Ragu juga saya jadinya. Jadi memang itulah ya Pak ya. Pengusaha, bapak ibu yang punya karyawan, atau macam masjid yang akhirnya menyediakan lapangan kerja, jadi ada security, jadi ada cleaning service, itu tuh rendah satu. Yang pemerintah dengan kebijakannya, ya misalnya Pak ya, Pekanbaru nih ada imam paripurna digaji, itu kan kebijakan pemerintah tuh Pak. Itu tuh besar pahala itu. Macam Pak Firdaus yang ini tuh ngalir terus lah tuh Pak. Selama imam itu tepat gaji lah ya Bu ya. Dia kemarin mau masuk puasa 3 bulan lah gajian Pak. Agak lari suara imam Pak. Saya heran juga kok tidak bagus suara imam-imam ini lagi. Rupa tidak cair Pak. Pas masuk taraweh pertama lah itu. Saya tahunya pas saya ceramah, jadi untuk para imam itu mau masuk puasa, ingat saya itu. Para imam insya Allah sebelum puasa ini sudah bisa dicairkan uangnya. Sudah masuk. Itu tuh baru berubah suara imam Pak. Saya semenjak dengar pengumuman itu lah Bu, ada semangat jadinya. Tapi itu kan bukan salah apa, memang kadang-kadang prosedur ya Pak. Kita prosedur ini kan harus kita ikut juga Pak. Enggak lah, bukan disengaja itu sebetulnya. Tapi memang prosedurnya seperti itu. Jadi pemerintah pun dengan kebijakannya Pak, dia bisa bersedekah. Pegawai negeri dengan melayani orang dengan baik itu kan sedekah sebetulnya Bu. Saya barulah dengar ya Bu ya, ada kades yang udah habis masa jabatannya, dia tidak mau dipilih lagi, didemo oleh masyarakat ya Pak. Itu berapa baik kades itu Pak. Sampai masyarakat tidak ada, pokoknya Bapak naik lagi. Pokoknya Bapak harus naik lagi. Dia juragan tebu Bu, jadi tidak ada diambilnya gaji dia itu Pak. Dimudahkannya urusan orang. Nah, ada RT di Simpang 3 nih Pak. Pas saya ceramah di sana, seluruh masyarakatnya hadir. Bukan karena saya sebetulnya Bu, tapi jarang-jarang loh Pak. Bisa RT mengerahkan masyarakat untuk hadir di acara. Jadi saya tanya sama Pak RT itu, kok bisa kompak masyarakat di Pak RT? Saya begitu saja di RT itu saya udah jadi babu saya itu Ustaz. Saya nganggap saya ini udah babu nih. Berarti saya melayani mereka. Jadi mereka yang ngurus KTP mereka tidak perlu datang. Saya yang jemput, saya yang nanti bolak-balik. Cuman saya bilang kalau ada acara tolong hadiri ya Pak ya Bu ya. Jadi masyarakat itu betul-betul dimanjakan ya Pak. Dia yang bolak-balik. Apa enggak soal kalau kita kan nunggu PRT mau minta tentang nanti lah ya. Saya apa pula dulu nih itu tuh gimana masyarakat mau kompak dia Bu. Ada lagi ingat saya rumah Pak RW. Itu burung beo-nya itu Pak kalau orang keluar diajarnya ngomong apa Pak? Pak minta duit. Itu saya nak bohong, tapi kan kita nggak boleh sumpah demi Allah, kan? Nggak ada gunanya kita bilang sumpah demi Allah. Kalau anaknya nonton nih Pak di YouTube besok nih ya, tahu deh bapak aku. Ada nanti itu bapak tuh pura-pura basa-basi, hehe apa yang kamu omongin, gitulah. Ada dia nyuruh siapa lah nyuruh burung beo tuh macam itu ngomongnya Pak. Dahsyat Bu. Memang dari apa namanya nih Pak ya. Saya waktu ke rumah beliau itu ada mobil ekspedisi tidak sengaja agak tersenggol kedai dia Pak. Jadi dimintanya uang cukup banyak membayar sok istrinya. Padahal istrinya tidak sok lah Pak. Sedikit memang aduh. Saya salut. Saya bilang Pak ini nih dia ini karyawan, gajinya ini kecil, ditahan apa-apa suratnya. Nah, saya bukan apa-apa, itu terapi istri saya tuh kayak mana.
Akhirnya disepakati dan angkanya cukup besar lah kalau untuk tahun itu Pak ya, 900.000 loh Pak. Kalau bagi, sedangkan sekarang aja masih besar Pak, apalagi pada saat itu gitu. Jadi kadang kita ini ya Bu ya menganggap gini, kalau bisa orang dipersulit kenapa dipermudah. Nah itu tuh yang bahaya tuh Pak kan. Itu yang bahaya tuh Bu. Macam di Banten ngurus KTP sejam selesai Pak. Kita kan bisa sampai lama gitu ya Pak ya prosesnya. Padahal sebetulnya ternyata bisa mudah Pak. 5 menit siap juga kadang, cuman lumayan biayanya. Itu dulu ya Bu ya, misal sampai orang bisa banyak KTP-nya itu kan karena itu Bu kan. Nah, jadi jangan pernah menganggap itu tuh bukan bagian dari sedekah ketika kita memudahkan orang lain. Nah kemudian Pak, justru Bu ya, untuk masalah sedekah ini, siapapun, agama apapun, apabila dia melakukan amalan yang kita sampaikan tadi, dia akan merasakan keajaiban yang sama Pak. Agama apapun dia akan merasakan keajaiban yang sama. Makanya kenapa saya katakan orang Kristen jadi nomor 2 sejahtera setelah orang Yahudi, atau orang Yahudi itu kenapa dia sangat kaya. Ibu tahu tidak dalam ajaran orang Yahudi itu, kalau orang sama-sama dia, sama-sama orang Yahudi meminjam uang, mereka tidak boleh mengenakan bunga Pak. Itu sistem mereka. Tapi kalau ke orang lain patok setinggi-tingginya. Tapi kalau sesama Yahudi tidak boleh mematoknya. Kalau kita tidak ada Bu, asal jelas langkahnya gitu. Memang flat bunganya tapi berbunga juga itu Pak kan. Tapi kalau mereka gitu sistemnya Bu, nolong saudara itu tuh betul-betul tidak ada bunganya. Orang Kristen ada nama ajarannya per-10 Bu. Jadi 10% pendapatan orang Kristen itu untuk kemakmuran gerejanya. Apa enggak kita 2,5% aja? Banyak pertanyaan tiap tahun nanya Pak. Mas saya tuh Ustadz kan nampak betul payah ngeluarkannya itu Pak kan. Pokoknya udahlah keluarkan 2,5% itu aja berat. Nah, sementara orang Kristen Bu, wajib 10% dari pendapatannya. 10 juta gajinya, 1 juta itu untuk gereja. Nah, begitu mereka taat gitu Bu. Jadi siapapun yang memberi dia akan menerima Pak. Tidak ada kebaikan itu tuh Bu untuk agama apa saja. Di dunia dia dapat balasannya, di akhirat tentu akan berbeda. Nah, jadi itu aja Bu. Jadi makanya Allah tuh Rahman dan Rahim itu pengasih dikasih semuanya. Cuma kalau yang Rahim itu hanya hamba-hamba pilihannya yang mengakui dia Allah dan tidak ada sekutu baginya. Tapi kalau siapapun yang berbuat baik di dunia ini dia akan mendapatkan hal yang sama. Contohnya siapa sekarang yang sedang viral? Mr. Beast Bu. Mr. Beast itu sekali ngasih orang duit Pak, masuk ke rumahnya, berapa yang terpeluk duit itu bawa. Ah itu duit itu dibuatnya ruangan, masuk ke dalam, berapa yang terpeluk bawa. Terus ada mobil, siapa yang paling lama bisa megangnya ambil mobil tuh. Yang tidak sanggup dikasihlah duit $1.000. Misalnya nyerah gitu Pak ya, itu dia mainnya Pak, ngeri enggak Bu? Sampai dia beli pulau jadinya Pak. Jadi makin banyak dia ngasih, makin banyak dia nerima Bu. Ada lagi sistemnya, ditaruhnya duit dekat gelandangan Pak. Pas gelandang ini bangun, nampak duit banyak, sebahagia dia Pak kan, pergi dia ke swalayan, dibelinya lah kebutuhan-kebutuhan dia Bu. Pas sampai balik gelandang itu di situ, nanti yang ngasih ini pura-pura ada nelfon rumah sakit dia Pak. Jadi seolah-olah kata-kata dokter itu, anak Anda sedang butuh biaya operasi besar, jumlahnya sekian. Terdengar sama gelandangan nih, apa katanya? Jadi anak kamu mau dioperasi ya? Pergi dia ke swalayan itu, balik dibalikkannya semua lagi Pak. Mohon dia untuk dikasih. Nengok hati gelandangan itu seperti itu, nanti dikasihnya $10.000. Wah itu mainnya tuh Pak. Jadi itu cara orang tuh. Memang konten bagi mereka, tetapi karena konten sedekah itu Pak, memberi itu rupanya makin besar masuk ke dia. Macam yang dilakukan kalau orang Indonesia kan Mbak Im Wong. Nah itu Pak ya. Dia beri, banyak tontonan kan banyak juga masuknya jadinya Pak. Jadi memberi itu pasti menerima. Nah yang dahsyatnya Bu,
orang sedekah ketenangan jiwa itu Pak, bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Ingat dulu pesawat Egypt Air, nama pilotnya John McConnor. Itu Bu ya, pesawat udah naik Pak, rupanya mesin, salah satu mesin mati. Mulai goncang pesawat. Kata kopilot, "Kapten, cuaca bagus, kenapa ya pesawat ini bergoncang?" "Itu biasa saja," katanya. Akhirnya diumumkan oleh pilot nih Bu, karena cuaca di luar kurang bagus, harap dipasang pengamannya, silahkan Anda tidur dengan tenang, semoga perjalanan ini menyenangkan. Jadi penumpang tidak ada yang sadar Pak, pesawat sudah mati mesinnya sebelah. Akhirnya kopilot saking takutnya, "Kapten, lebih baik jujur aja sama penumpang, nih goncangan makin banyak nih. Kau kalau takut kau kerja berisiko tinggi, ngapa kau melamar di sini? Tugas kita nih ngantar penumpang selamat, bukan keselamatan kita yang dipikirkan. Penting mereka jiwanya tenang." Sampai akhirnya, "Tolong pasang oksigen karena cuaca makin buruk, tapi ini biasa terjadi, kami sudah sering seperti ini." Oh, tambah tenanglah penumpang Pak, santai. Baru terdengar bunyi yang sangat keras. Begitu dibuka pintu darurat, rupa dia gunung Mbak mendaratnya. Dan hebatnya Bu, semua penumpang selamat. Cuman John McConnor yang meninggal Pak. Dia sendiri yang akhirnya meninggal, kena kaca tuh. Semuanya selamat. Itulah kalau orang bisa menenangkan jiwa orang lain. Ini kemarin Batik Air bunyi klucuk 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 klucuk, minta turun semuanya Pak. Itulah. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.